Mengejutkan, pas Verrell Bramasta dan Fuji lagi sweet-sweetnya, artis Eko Patrio bikin pernyataan mengejutkan bahwa Eko senang karena Verrell dan Fuji jadi bagian keluarga besar. Mungkinkah ini bocoran sinyal-sinyal kalau hubungan Verrell dan Fuji bakal serius berlanjut sampai ke pelaminan? Namun jika Haji Faisal ayah Fuji saja mengaku kalau belum pernah ada pertemuan serius dengan Verrell, maka tanda-tanda hilal bakal terjadinya pernikahan Fuji dan Verrell pun mengundang teka-teki. Pasalnya, terlepas dari Haji Faisal, Verrell diam-diam sering berkonsultasi dengan kerabat hingga rekan tentang menjalani hubungan cinta yang serius. Bahkan Vena Melinda pun memberikan respon kepada Fuji dengan sikap yang lain dari yang lain dibandingkan deretan barisan para mantan Verrell. Selalu membuat kejutan, benarkah hubungan Verrell dan Fuji hanya sekedar konten? Atau justru gerilya diam-diam menuju pelaminan pasca keduanya sering gagal cinta? Berapa sebenarnya target usia menikah yang ditetapkan oleh Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ada yang unik tapi nyata bertebaran jadi trending topik panas di sosial media akhir-akhir ini. Yakni di mana ada Fuji, di situ ada nama Verrell Bramasta disebut dengan so sweet. Bukan tanpa alasan, baik Verrell maupun Fuji semakin sering terlihat bersama dan saling sweet memberikan perhatian manis. Hubungan Verrell dan Fuji yang semakin manis ini pun kian mengundang kejutan ketika Eko Patrio rekan Verrell baru-baru ini mengungkap sebuah petunjuk mengejutkan bahwa Verrell dan Fuji akan menjadi bagian keluarga besar. Mungkinkah ini sinyal bahwa manisnya hubungan Verrell dan Fuji bakal segera berlabuh serius ke pelaminan? Saya pribadi sangat senang mereka menjadi bagian keluarga besar ya nantinya ya, karena saya lihat Verrell sama Fuji tuh emang dua anak yang baik gitu ya, dan santun kalau ketemu saya, ketemu istri saya gitu. Terus udah gitu keluarganya juga kelihatannya orang yang bersahaja, baik dari Verrell maupun juga dari Fuji. Jadi harapan saya sih mereka sih, saya doain mereka jadi. Dari orang mau kayak gimana pun juga, kayak Verrell ya. Verrell misalnya, beda nih gini-gini, atau misal Fuji gini-gini. Sampai kapanpun juga nggak ketemu. Sekarang adalah, ke jenjang lebih tinggi adalah menghormati masing-masing kekurangannya. Buat saya itu. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Sempat gagal menikah ketika menjalin hubungan cinta dengan artis Natasha Wilona hingga Feby Rastanti. Mungkinkah kali ini Verrell akan benar-benar melaju ke pelaminan bersama Fuji? Yang jelas, Vena Melinda, ibunda Verrell, menunjukkan sikap yang agak lain jika bersama Fuji. Ya, berbeda dengan barisan para mantan Verrell, Vena memberikan pujian setinggi langit kepada Fuji, terutama tentang sosok Fuji yang meski baru berusia 22 tahun, tapi sudah mandiri dan sukses, bahkan memiliki rumah pribadi yang mewah. Membuat Vena yang seorang single mother jadi respect. Mungkinkah ini sinyal bahwa Vena sudah positif menganggap Fuji sebagai calon mantu ideal? Ya salut ya, karena kan aku kan open Q&A dari 3.800 berapa ya orang yang mengajukan pertanyaan, sampai bingung itu ya gimana milihnya gitu. Terus kemudian aku sempat live juga, nggak lama, cuma 10 menit atau 11 menit, itu yang masuk banyak banget. Jadi belum pernah sih ya, karena di zaman aku tuh belum ada yang kayak fanbase yang sedemikian heboh dan solid dan loyal lah ya gitu. Jadi
Ya, jadi aku pikir ya ternyata nggak heran karena mungkin Uti ya itu sangat apa ya lovable ya orangnya gitu. Jadi dari obrolannya hampir 1 jam dia sudah ngerti ya apa yang dia mau dalam hidup dan berkarakter dan banyak sih nanti nonton aja lah. Ya sebenarnya kalau dari sekilas kan kita mungkin kurang ya, tapi kalau kita ngobrol 1 jam ya itu kelihatan dia memang perempuan independen tapi tidak melupakan kodrat ya. Kayak dia ngomong kan ada yang nanya tuh kalau apa namanya nanti menikah apakah tetap berkarir atau gimana, intinya dia jawab kalau nggak salah ya kalau memang suaminya ingin melit gitu ya, meliding gitu dia akan ikut, akan patuh lah gitu ya. Itu yang buat aku respect ya, karena kan biasanya kalau udah independent woman kayaknya belum tentu bisa apa perempuan alpha gitu ya, tapi dia mengerti kodrat ya, jadi itu juga bagus. Uniknya berbeda dengan Vena Melinda, Haji Faisal justru menilai kedekatan Fuji dengan Vena hanya sebuah hal yang wajar. Bahkan jika Vena menunjukkan rasa kagumnya kepada Fuji, Haji Faisal hanya menilai Ferrell sebagai sosok lelaki yang baik karena sebatas kenal saat menghadiri acara partai. Tak kurang dan tak lebih, tanpa ada embel-embel calon menantu. Kalau bagi saya, anak saya kan perempuan, dia kenal dengan keluarga si Mbak Vena. Si Fuji juga udah pernah datang ke situ, kemudian Mbak Vena datang ke rumah si Fuji. Ya bagi saya sih wajar-wajar aja, dia kenal dan dia saling menyukailah pertemanan dia, sama-sama mungkin sama-sama memberikan suatu keuntungan. Ya bagi saya itu baik dan itu positif dalam kita menjalin hubungan dan berinteraksi dengan lingkungan, dengan masyarakat. Ya Ferrell seorang lelaki yang baik. Sejauh ini lelaki yang sukses menurut saya. Itu yang saya ketahui karena saya bergaulnya ya di partai waktu itu masih dalam bak terbatas. Jadi itu aja penilaian saya. Sikap Haji Faisal yang datar-datar saja atas hubungan Fuji dengan Ferrell itu pun menjulangkan tanya, ada apa dengan Haji Faisal? Jika Haji Faisal sempat begitu gembira dan antusias ketika Fuji menjalin cinta dengan Thorik Halilintar sang mantan, bahkan menyambut baik kedekatan Aisar Khalid, tapi mengapa kepada Ferrell, Haji Faisal justru mengambil sikap yang berbeda? Saya nggak bisa menanggapi di situ. Apa yang mau saya tanggapi di situ? Ya, apa yang mau saya tanggapi di situ kan? Ada kemauan, ada keinginan orang. Kan belum ada apanya ke saya. Sesuatu hal itu belum menyambung ke saya. Kok kamu tanyakan? Jadi saya bingung jawabnya, gimana saya menjawabnya. Dunia sekarang kan sudah maju. Terlalu kita usil banget, terlalu kita nyinyir banget. Kurang pas juga sekarang. Karena anak-anak sekarang sudah pintar. Dan apalagi anak saya sudah dewasa lah ya. Dan dia sudah boleh dibilang tahulah ya sedikit banyaknya tentang baik dan buruk. Kita nggak bisa kita berandai-andai dalam itu. Terlalu jauh kita berandai-andai kurang baik. Kita jalanin aja hidup ini sebagaimana mestinya. Artinya istilah orang step by step. Kita jalanin hidup ini. So, kita berandai-andai, kita berteman anak kita dengan seorang, kita andaikan begini. Jangan terlalu jauh. Biarkan aja mengalir aja. Terlepas dari sikap Haji Faisal, diam-diam Ferrell Bramasta dikabarkan semakin sering berkonsultasi kepada kerabat hingga teman tentang cara menjalin hubungan cinta yang serius. Tapi benarkah Ferrell belum pernah serius menemui Haji Faisal? Kapan sebenarnya target usia menikah yang ditetapkan oleh Fuji? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Ada yang tak biasa, menelusuk diam-diam, terjadi dalam kehidupan Verrell Bramasta akhir-akhir ini. Yaitu sikap Verrell yang konon semakin sering bergerilya, berkonsultasi kepada kerabat hingga teman dan rekannya tentang bagaimana menjalin hubungan yang serius hingga sukses naik ke pelaminan. Maklum, sebelum bertemu dengan Fuji, Verrell sempat 2 kali jalinan cinta yang serius dengan artis Natasha Wilona dan Feby Rastanti. Namun keduanya kandas di tengah jalan. Tapi kini ketika bersama Fuji, Verrell Bramasta seolah banting setir, menjalani hubungannya dengan serba diam-diam. Buktinya tanpa pernah mengumumkan status hubungannya dengan Fuji, Verrell dikabarkan makin intens curhat dan berkonsultasi dengan kerabat tentang bagaimana menjalani hubungan yang serius. Salah satunya dengan Eko Patrio, rekan sekaligus temannya di jagat hiburan dan kursi anggota dewan. Alhamdulillah di fraksi saya memiliki banyak panutan dan juga senior yang suka membantu. Salah satunya adalah Mas Eko Patrio yang memang sudah 4 periode di DPR RI, jadi banyak sharing lah tentang kegiatan di politik. Iya, memang kita sebagai manusia kadang-kadang kan butuh tempat untuk sharing, untuk berilmu juga. Dan saya rasa Mas Eko adalah orang yang tepat lah untuk sharing, bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang kehidupan pribadi juga. Mas Eko juga banyak sharing awal perjalanan cintanya dengan Teh Fiona, dulu itu seperti apa gitu. Kebetulan kan ternyata Mas Eko itu satu generasi di bawah mama papa mungkin, atau satu generasi, saya juga kurang paham. Jadi banyak sharing tentang dunia entertainment di kala itulah dan perbedaannya apa dengan yang saya alami sekarang. Jadi banyak sharing lah. Saya mendoakan mudah-mudahan dengan yang sekarang bukan hanya, saya pesan saya sama dia, jangan hanya sekedar main-main aja. Dan kebetulan gayung bersambut, Verrell secara pribadi dia bilang katanya udah bukan zamannya main-main lagi. Dia udah menjadi ingin niatkan dirinya, pokoknya ada niat pengen serius lah berhubungan serius dengan pasangannya gitu ya. Saya bilang ya udah bagus lah, saya bilang dua-duanya anak baik kok gitu. Saya dukung, saya support. Udah sekarang tuh ya udah nggak perlu tuh pakai tembak-tembakan kayak zaman gua dulu gitu. I love you, aku cinta padamu, aku sayang padamu. Udah dengan gestur badannya aja udah cukup kalau buat saya gitu ya. Apalagi udah ngobrolnya udah mau serius, mau segala macam. Ya kita doain lah Verrell anak baik, Fuji anak baik. Pokoknya intinya dia mau serius dengan pasangan yang sekarang. Udah itu aja. Uniknya, sejalan dengan Verrell Bramasta, sejak gagal menikah dengan Thorik Halilintar, Fuji selalu menutup rapat dan merahasiakan kisah cintanya dari radar kekepoan netizen. Tapi secara mengejutkan, setelah sempat dikabarkan berpacaran dengan Asnawi Mangku Alam hingga Aisar Khalid, hanya bersama Verrell, Fuji mau terang-terangan menunjukkan sikap mesranya bersama Verrell. Mungkinkah ini pertanda bahwa Fuji menganggap hubungannya dengan Verrell serius bakal sampai ke pelaminan? Yang jelas, Fuji sempat mentargetkan diri untuk menikah di usia 25 tahun. Sedangkan dirinya kini masih berusia 22 tahun. Masih jauh dari tanda-tanda hilal pernikahan. Mungkinkah karena itu Fuji masih belum memperkenalkan Verrell secara serius kepada keluarga Haji Faisal? Resolusi aku di tahun 2025 semoga nanti digoreng, tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi nggak pengen, kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau, cuman pengen aja. Boleh kan? Tipe aku nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Harus cowok dong mas, harus cowok sesuai kodratnya aja. Yang penting nggak mau nyebut. Nggak mau nanti digoreng-goreng, takut. Nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan, pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Tapi kayak kelamaan jomblo deh ini. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman
lagi sama pasangannya aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini apa karena FOMO aja. Kayaknya dalam waktu 3 tahun lagi aku udah nggak muda deh untuk nikah muda. Iya gak sih? Nggak tahu deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25. 24, 25 lah. Pertanyaan itu apa suatu ke kita nggak hanya kita mendengar kita bisanya. Orang nggak bertanya kita masa kita nanggapi. Ya kita lihat aja, kita dengar aja, kita hidup bagai air mengalir aja gimana perkembangan perjalanan hidupnya aja itu aja sih. Karena saling nyaman kali pertemanannya, merasa tidak ada yang dirugikan, merasa tidak ada yang dikecewakan, ya dia bikin konten menurut dia menguntungkan, ya bagi saya sih sah-sah saja dan wajar-wajar aja. Berjalan seperti itu, nggak apa-apa kalau bikin suatu hal yang menguntungkan kita kan bagus. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.